Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Melia Putri dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dalam keragaman sosial, budaya, dan peradabannya. Keberagaman sosial. Keberagaman sosial dapat dilihat dari jenis pekerjaan atau mata pencaharian penduduknya. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk di suatu wilayah biasanya dipengaruhi oleh lingkungan alam di sekitarnya. Keberagaman sosial selain dapat dilihat dari jenis pekerjaan yang dilakukan warga masyarakat, juga dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama yaitu perbedaan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat di perkotaan lebih beragam daripada masyarakat pedesaan, mulai dari pendidikan rendah sampai dengan pendidikan tinggi. Yang kedua yaitu perbedaan tingkat ekonomi. Di desa, tingkat ekonomi masyarakatnya relatif sama, sedangkan di kota, tingkat ekonomi warganya sangat beragam. Ada warga yang miskin, kaya, dan sangat kaya. Keberagaman budaya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, budaya berarti pikiran atau akal budi. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang asalnya dari bahasa Latin yaitu coller, yang berarti mengolah atau mengerjakan dalam pengertian mengolah tanah atau bertani. Sehingga kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa, yang berarti mengolah atau mengerjakan sehingga mempengaruhi tingkat pengetahuan, sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari dan sifatnya abstrak. Jadi, keragaman budaya dimaknai sebagai proses, cara, atau pembuatan menjadikan banyak macam ragamnya tentang kebudayaan yang berkembang. Dengan kata lain, kehidupan masyarakat memiliki corak kehidupan yang beragam dengan latar belakang kesukuan, agama, maupun ras yang berbeda-beda. Sedangkan keberagaman budaya dapat dilihat dari perbedaan suku, agama, dan bahasa. Pada masyarakat pedesaan terdapat kesamaan bahasa, kepercayaan, adat istiadat, dan perilaku. Sedangkan dalam masyarakat perkotaan cenderung lebih beragam atau heterogen, sehingga dari orang-orang dengan bermacam-macam suku, adat istiadat, bahasa, dan agama. Faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia, yang kedua kondisi negara kepulauan, yang ketiga perbedaan kondisi alam, yang keempat penerimaan masyarakat terhadap perubahan, yang kelima faktor sejarah dan faktor agama, dan yang keenam yaitu pengaruh kebudayaan asing. Manfaat keragaman sosial dan budaya. Yang pertama yaitu menjadi kekayaan budaya bangsa. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang ketiga, memperluas toleransi dan wawasan masyarakat tentang keragaman budaya. Yang keempat, menjadi daya tarik wisata. Dan yang kelima, menjadi warisan budaya dunia. Dampak positif keragaman sosial budaya. Ada beberapa dampak positif dari adanya keberagaman sosial budaya, yaitu menjadi identitas bangsa dan negara Indonesia di mata dunia, menjadi sebagai aset wisata yang menambah pendapatan negara dan dapat menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa memiliki dan menghargai, dapat dijadikan sebagai media hiburan yang mendidik, dan yang terakhir menjadi ikon pariwisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Namun selain itu ada dampak negatif dari adanya keberagaman sosial budaya. Yang pertama yaitu klaim atas adat, yang kedua konflik fisik, yang ketiga etnosentrisme, dan yang terakhir fanatisme. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.